Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat pagi ya? Walau jam berapapun belajarnya, kalian tetap semangat pagi. Baiklah, kali ini kalian bertemu dengan Ibu pada pokok bahasan kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan adalah pengantar untuk materi peluang. Kaidah pencacahan adalah aturan membilang suatu kejadian atau objek tertentu, sehingga hasilnya berupa bilangan cacah. Di sini ada 3 cara, yaitu yang pertama adalah pengaturan pengisian tempat, yang kedua ada permutasi, dan ketiga ada kombinasi. Baiklah, kita bahas mengenai pengisian tempat yang tersedia. Pengisian tempat tersedia menggunakan 3 cara. Yang pertama adalah aturan tabel, diagram cabang, dan yang terakhir adalah perkalian terurut. Kita mulai dengan aturan tabel. Misalkan ada 3 pasang sepatu dan 5 pasang kaos kaki. Dengan aturan tabel berikut, tentukan berapa pasang sepatu dan kaos kaki yang dapat dipasangkan. Kita mulai dengan pemisahan, yaitu sepatu P1, P2, dan P3. Sedangkan kaos kaki adalah K1, K2, K3, K4, dan K5. Kita pasangkan pada tabel berikut. Sepatu sebagai kolom dan kaos kaki sebagai baris. Kita pasangkan satu per satu. P1 dengan K1, P1 dengan K2, seterusnya. Dan P2 dengan K1, P2 dengan K2, seterusnya. Kemudian yang terakhir P3, K1, P3, K2, seterusnya. Sehingga ada berapa pasang? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pasang. Itulah cara dengan aturan tabel. Berikutnya, dengan diagram cabang. Ahmad dan Budi adalah calon ketua OSIS suatu SMA. Sedangkan Mahmud, Cici, dan Gani adalah calon wakil. Dan Yuli Susi adalah calon sekretaris. Tentukan banyaknya kemungkinan calon pengurus yang akan dipasangkan. Baiklah, kita misalkan dulu Ahmad dengan Budi, A dengan B sebagai ketua. Kemudian calonnya adalah Mahmud, Cici, dan Gani. Mahmud, Cici, dan Gani. Selanjutnya, sekretaris. Sekretarisnya adalah sekretarisnya siapa? Sekretarisnya adalah Yuli dan Susi. Kita pasangkan Yuli dan Susi. Yuli dan Susi. AMY. AMY. Pasangan satu maksudnya adalah Ahmad, kemudian Mahmud, dan Yuli. Seterusnya kita pasangkan satu per satu. Satu per satu. Sehingga didapatkan 12 macam susunan pengurus. Paham ya? Kemudian yang ketiga adalah perkalian terurut. Misalkan terdapat 4 jalan yang menghubungkan kota P dan kota Q. 3 jalan untuk Q dan R. Dan 3 jalan lagi untuk R ke kota S. Tentukan banyaknya rute. Kita kalikan dari pasangan terurut berikut. 4. 4 dari jalan P ke Q. 3 dari jalan Q ke R. Kemudian 3 dari jalan R ke S. Kita kalikan 4 kali 3 kali 3 sehingga hasilnya 36 rute. Bagaimana dengan cara seperti ini? Jika ada angka-angka 3, 4, 5, 6, 7 akan disusun dalam urutan 3 angka. 3 angka. Yang pertama adalah tidak boleh muncul berulang. Jadi tidak boleh melakukan pengulangan. Sehingga angka yang tersedia ada 5. Angka berikutnya karena tidak boleh diulang tinggal 4. Berikutnya karena sudah digunakan pada kotak 1 dan kotak 2 sehingga angkanya tinggal 3. Kita kalikan 5 kali 4 kali 3 ada 60. Kemudian yang B angkanya boleh berulang karena tersedia 5 angka boleh diulang-ulang. 5 angka ini diulang lagi di sini juga boleh. Diulang lagi di sini juga boleh. Akhirnya 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125.
Berikut cara permutasi yang kedua adalah proses pencacahan dengan memperhatikan urutan atau formasi sehingga urutannya tidak boleh dibolak-balik. Dengan susunan rumus n faktorial per n kurangi r faktorial. Berikut contohnya. 4 ubin merah, 3 ubin kuning, dan 2 ubin hijau disusun berderet satu baris. Tentukan banyak menyusun ke 9 ubin. Ya, ubinnya ada 9. Caranya adalah permutasi. Kenapa? Karena tidak boleh dibalik nanti antara merah, kuning, sama hijau. Sehingga 9 faktorial per 4 faktorial 3, 2. Kita kalikan 4 faktorial yang sama kita coret. Hasilnya tinggal 9 kali 4 kali 7 kali 5. Ada 1260 susunan ubin. Selanjutnya adalah kombinasi. Kombinasi adalah tidak memperhatikan urutan, tanpa memperhatikan urutan atau acak. Dilambangkan dengan n faktorial per r faktorial, n dikurangi r faktorial. Contohnya, jika diketahui PQRST berapa banyak cara mengambil dua huruf. Diambil dua huruf dari huruf-huruf pada himpunan A jika urutannya tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan, maka kita gunakan kombinasi. N faktorial, n-nya adalah 5, R-nya adalah 2 karena mengambil dua huruf, sehingga per 2 faktorial, 5 dikurangi 2 faktorial. Hasilnya yang sama kita coret, tinggal 4, 5, dan 2. Hasilnya adalah ada 10 susunan. Bagaimana? Kalian sudah paham? Berikutnya adalah tak lengkap jika tanpa tantangan belajar. Sebuah organisasi memiliki ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Jika ketua dan wakil dipilih dari 5 orang, sedangkan sekretaris dan bendahara dipilih dari 4 orang, tentukan banyak susunan pengurus yang terpilih. Tentu kalian sudah memikirkannya. Silakan kalian mencoba. Jika kalian bisa melakukan hal-hal yang hebat, maka lakukan hal-hal kecil dengan cara hebat. Salah satunya adalah belajar. Terima kasih.